Ma'asyara al-muslimat yang Allah muliakan, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini di dalam surah Al-Baqarah 216, ini masih ada kaitan dengan bahasan sebelumnya. Di sini bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim melanjutkan masih tentang surat Al-Baqarah 216. Kata beliau, di dalam ayat ini terkandung banyak hikmah, terkandung banyak rahasia dan maslahat bagi seorang hamba. Di sini subhanallah, seorang hamba dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi yang lain. Sisi yang lain yang bagaimana yang kita maksud? Sisi yang lain yang harus kita syukuri dari takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal yang paling baik yang dibutuhkan oleh seorang hamba itu ditetapkan berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kebaikan kita, kemaslahatan kita ditentukan oleh kecerdasan kita, maka manusia berbeda kecerdasannya. Bahkan kecerdasan yang dimiliki oleh manusia terkadang menilai sesuatu yang buruk seakan terlihat baik, sehingga akhirnya dia binasa dengan penilaiannya yang salah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan takdirnya, pilihannya sebagai pilihan yang terbaik bagi seorang hamba, itu adalah terdapat hikmah yang sangat besar. Ayat Al-Baqarah 216 ini terdapat rahasia yang sangat besar, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kemaslahatan untuk seorang hamba. Apa saja hikmah di balik itu? Apa saja rahasia dan maslahat di balik itu? Beliau mengatakan di antaranya adalah apabila seorang hamba mengetahui bahwa sesuatu yang dibencinya itu terkadang justru mendatangkan sesuatu yang dicintainya, dan sesuatu yang dicintainya terkadang justru mendatangkan sesuatu yang dibenci, maka dia tidak akan merasa aman dan bahaya pada saat dianugerahi kebahagiaan, dan tidak akan putus asa untuk memperoleh kebahagiaan ketika ditimpa kesulitan. Tadi Allah mengatakan boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagi dirimu, dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal sesuatu itu buruk bagi dirimu. Nah, yang pertama ini boleh jadi engkau mencintai sesuatu, boleh jadi engkau membenci sesuatu, padahal sesuatu itu boleh jadi sangat baik bagi dirimu. Engkau tidak suka, engkau membenci, engkau tidak nyaman dengan sesuatu itu, padahal bisa jadi itu baik bagi dirimu. Ini mengajarkan kepada seorang hamba bahwasanya dia tidak perlu takut dengan rasa sedih, dia tidak perlu takut dengan sifat atau dengan kehidupan sulit yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu bisa jadi di balik sedih ada hikmah yang luar biasa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di balik sulitnya ekonominya, di balik sulitnya jalan hidupnya, terdapat maslahat dan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Allah tadi, boleh jadi engkau mencintai, menyukai sesuatu, tapi justru sesuatu itu buruk bagi dirimu. Nah, ini mengajarkan kepada manusia bahwasanya kebahagiaan yang saat ini ada pada dirinya, kelapangan yang saat ini ada pada dirinya, kebersamaan yang saat ini ada bersama dirinya, cerianya dia, cukupnya dia, itu tidak semena-mena menjadikan dia merasa aman. Karena bisa jadi harta yang ada pada dirinya justru menjadi sebab dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi waktu lapang yang Allah berikan kepadanya justru menjadi hisab yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang ketika dia bahagia, dia tidak larut dalam bahagianya. Ketika dia diuji dengan sesuatu yang dia tidak suka, dia tidak bersedih dengan ujian itu. Karena seorang ketika ditimpa suatu kesulitan, dia yakin Allah di balik kesulitan ini mentakdirkan hikmah yang sangat indah. Sama ketika dia berada di balik kemudahan, berada di dalam kemudahan, di balik kemudahan itu dia sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mentakdirkan sesuatu yang berbalik dengan keindahan tersebut. Sesaat kemudian bisa jadi Allah Subhanahu wa taala rubah bahagia menjadi derita. Maka kalau seorang hamba tahu bahwa penilaian terbaik adalah penilaian Allah, pilihan terbaik untuk dirinya adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, kalau itu yang sudah dia pahami, maka hamba itu akan bersikap demikian karena dia tidak mengetahui kesudahan di balik semua itu. Artinya dia tenang saja dengan takdir Allah, bahagia
Ya, dia ikuti dan dia tahu bahwasanya di balik bahagia ini ada sesuatu yang Allah takdirkan dan itu adalah rahasia Allah. Ketika dia saat ini bersedih, berduka, dia tahu di balik sedih itu, di balik duka itu ada sesuatu yang ternyata juga menjadi rahasia dan hikmah Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk maslahat hamba itu sendiri. Dan dia mengatakan dan hanya Allah yang mengetahui. Nah, ini yang kita perlu ngerti. Hanya Allah yang tahu maslahat di balik takdirnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar tahu rincian-rincian dari hikmah, maslahat dan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam takdir yang diciptakan oleh Allah untuk kita. Bukankah seorang hamba itu selalu dituntut untuk yakin bahwasanya pilihan Allah pilihan terbaik? Bukankah Allah mengatakan bahwa dirinya tidak pernah zalim kepada seorang hamba? Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengatakan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, Alimul Hakim, Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ketika kita mengerti Allah Maha mengetahui, akankah kita kemudian mengkritik takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Padahal Allah lebih tahu kebaikan bagi kita. Ketika kita tahu, membaca, mendengar nama Allah Al-Hakim yang memiliki begitu banyak hikmah, akankah kemudian kita menyerahkan diri kita untuk bersandar kepada sesuatu yang itu adalah berdasarkan pola pikir kita sementara kita tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Makanya ma'asyara al-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, andaikan seorang mengerti nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dituntut oleh syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengerti nama Allah, dia paham sifat Allah dengan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hamba itu akan ridho dengan segala takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sederhana untuk kita memahami pola ini, yaitu pola kehidupan. Boleh jadi menurut kita buruk tapi menurut Allah baik. Boleh jadi menurut kita baik tapi ternyata menurut Allah buruk. Boleh jadi kita tidak suka tapi di dalam ketidaksukaan itu ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan. Boleh jadi kita suka terhadap sesuatu, ternyata sesuatu itu membahayakan kita. Maka contoh hadisnya sederhana. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Atau dalam riwayat lain, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Kalau Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba, kalau Allah Subhanahu wa taala cinta kepada suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan uji mereka. Allah berikan bala kepada mereka. Perhatikan. Kalau Allah cinta kepada suatu kaum, Allah cinta kepada kita, maka apa kata Nabi? Allah uji. Allah berikan musibah, Allah berikan cobaan, Allah berikan bala. Secara logis, akankah orang yang mencintai sesuatu, manusia misalnya nih ya, akankah manusia si A mencintai si B? Akankah kalau dia benar-benar cinta kepada seseorang itu, kemudian seorang itu diberikannya musibah, masuk akal tidak? Tidak. Tidak masuk akal. Kalau seandainya si dia sayang sama si dia, harusnya bukan diberikan musibah, bukan diberikan ujian, bukan diberikan derita, bukan diberikan sesuatu yang mungkin membuat dia merasa sedih dan tidak bahagia. Harusnya dia bahagiakan, harusnya kan begitu. Itu logikanya. Tapi ternyata Nabi bilang, Allah itu kalau cinta seorang hamba, kalau dia cinta kepada kaum tertentu, golongan tertentu, dia akan berikan ujian. Subhanallah. Itu saja sudah berbeda. Diberikan ujian, dia berikan bala, dia berikan musibah kepada seorang hamba itu sebagai tanda benci, belum tentu. Bisa jadi itu sebagai tanda cinta. Tapi yang jadi tolak ukurnya kelanjutan hadis itu. Faman radiya falahur ridha. Siapa yang ridho dengan bala yang Allah turunkan, dengan ujian yang Allah turunkan, boleh jadi diwafatkan keluarganya, boleh jadi sakit orang tercinta, boleh jadi hilang harta bendanya. Kalau dia ridho dengan hal itu, maka Allah pun ridho, jauh lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Wa man sakhita falahu sukhtun. Dan siapa yang tidak ridho, membenci takdir itu, maka Allah Subhanahu wa taala pun benci kepada hamba itu. Perhatikan ini. Ternyata seorang hamba tersebut harus tahu bahwasanya terkadang cara Allah menyatakan cintanya kepada seorang hamba tidak harus dengan diberi apa yang dia inginkan. Bukankah manusia itu benci dengan bala?
Bukankah manusia itu tidak suka dengan musibah? Bukankah manusia itu merasa terganggu dengan cobaan dan ujian di kehidupan? Tapi ternyata Rasulullah sebutkan itu di antara tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seorang hamba mengerti sekali lagi nama sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di balik nama dan sifat itu, konsekuensi dari nama dan sifat itu, hikmah dan rahasia di balik sifat itu, minimal dia mengerti, oh Allah enggak zalimi saya, Allah yang menciptakan saya dan telah menakar semuanya dengan keadilan dan kasih sayang dan hikmahnya. Kalau kita sudah mengerti itu, maka kita tidak akan buruk sangka kepada Allah dan pasti kita akan tenang dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin pergi ke sebuah tempat, ingin terbang ke sebuah tempat. Ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita telat datang ke bandara, sehingga pesawatnya sudah terbang, kita tidak bisa ikut. Menurut kita itu buruk? Iya, menurut kita. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan itulah takdir terbaik. Makanya suatu saat ini di sebuah negeri, di salah satu negeri Arab, ada seorang ingin pergi untuk sebuah urusan usahanya. Dia ingin pergi untuk urusan bisnisnya, yang kalau dia sukses dengan bisnis tersebut, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Maka dia bersiap pergi ke bandara untuk pergi ke sebuah negeri yang lain, dan ternyata ma'asyiral ummah, dia ketinggalan pesawat. Dia ketinggalan pesawat karena dia telat check-innya. Akhirnya dia mengambek, memberontak terus menerus. Nah, dengan keadaan dia terus memberontak tersebut, dia mendengarkan berita bahwasanya pesawat penerbangan dengan nomor sekian, tujuan sekian jatuh. Subhanallah. Ternyata Allah memang tidak berikan kepada dia untung sekian dari harta-harta dunia, tetapi Allah menyelamatkan nyawanya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian benci sesuatu itu, namun ternyata sesuatu itu baik bagi kalian. Pengetahuan seorang hamba bahwa sesuatu yang dibenci itu kadang mendatangkan sesuatu yang dicinta, dan sesuatu yang dicinta terkadang mendatangkan sesuatu yang dibenci, menuntunnya untuk melakukan beberapa hal berikut ini. Artinya gini, kalau seorang hamba sudah paham bahwasanya terkadang itu berlaku hukum kebalikan, terkadang ternyata yang manis mendatangkan bahaya, yang pahit mendatangkan manfaat. Kalau dia sudah tahu unsur seperti itu, maka dia harus pahami beberapa poin berikut ini. Artinya kalau dia sudah tahu bahwasanya pilihan Allah ternyata semuanya baik buat dirinya, maka dia harus amalkan, konsekuensinya harus ada pada dirinya beberapa perkara ini. Pertama, dia harus melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah. Dia harus laksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Ternyata hidupnya, kebaikannya semua sudah disetting oleh Allah. Di dalam tangisnya ada kebaikan, di dalam bahagianya ada kebaikan, di dalam tawanya ada kebaikan, di dalam kesedihannya ada kebaikan, di dalam sukanya ada kebaikan, di dalam dukanya juga ada kebaikan. Kalau semuanya sudah begitu adil dan begitu kasih sayangnya Allah ciptakan takdir hidupnya, maka dia harus lakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia jalankan apa yang diamarankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba daripada dia melaksanakan perintah Allah, meski hal itu terasa berat bagi dirinya. Ini digaris bawahi. Ini dikasih warna khusus, bahwasanya jalan hidup terbaik, episode yang paling spesial dalam hidup seorang hamba adalah ketika dia mampu melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia harus mengerti bahwasanya manfaat di balik ketaatan dia kepada Allah itu sangat besar. Ketika dia semakin taat kepada Allah, semakin dekat dia dengan manfaat. Semakin taat, semakin dekat manfaat. Semakin saleh, semakin baik keadaannya. Seorang hamba harus mengerti itu. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi dirinya kecuali melaksanakan semua perintah Allah, walaupun terkadang yang diperintahkan oleh Allah itu terasa berat, terasa sulit, terasa tidak nyaman, terasa gerah, terasa bosan, terasa putus asa, terasa tidak ada kawan, terasa hilang keikhlasan, tapi dia terus berjuang. Maka ketika itu
insya Allah pelan-pelan dia akan merasakan manisnya iman. Maka dia harus tahu bahwasanya sebaik-baik jalan untuk meraih manfaat, ini ditulis, sebaik-baik jalan untuk meraih manfaat adalah dengan banyak melakukan amal-amal ketaatan. Atau sebaik-baik jalan untuk meraih manfaat adalah banyak-banyak berbuat taat. Sebaik-baik cara untuk meraih manfaat adalah banyak-banyak berbuat taat, walaupun terasa berat. Ini harus kita mengerti. Sebab buah dari semua pelaksanaan perintah atau kewajiban pasti berupa kebaikan. Kalau seorang diperintah ini, dia lakukan ini, pasti hasilnya adalah kebaikan. Dia disuruh sholat, dia lakukan sholat, hasilnya pasti kebaikan. Dia disuruh berhijab, dia tetap berhijab, hasilnya pasti kebaikan. Dia disuruh manut, disuruh nurut, disuruh taat, kalau dia lakukan semua itu, semuanya pasti berbuah kebaikan. Dan hasilnya pasti menghasilkan kebahagiaan. Dan meningkat dari kebahagiaan menuju kenikmatan. Dan akhirnya dia pun dipenuhi dengan kegembiraan, kendati jiwa manusia pada dasarnya tidak menyukai melakukan ketaatan itu. Tapi ingatlah, di balik semua perintah itu ada kebahagiaan yang tidak bisa kita bayangkan oleh akal dan pikiran kita. Kadang kita merasakan, ya Allah, saya itu bahagia kalau pakai pakaian yang lebih modis daripada pakaian muslimah. Saya bahagianya dengan pakaian ini nih, musim kayak gini. Tapi Allah katakan pakaian muslimah. Yakinlah di balik itu ada kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita nilai dari pakaian yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kendati jiwa manusia pada dasarnya tidak suka melaksanakan perintah, namun sebenarnya melaksanakan perintah itu merupakan kebaikan bagi dirinya, mengandung perkara yang sangat bermanfaat bagi hidupnya. Jadi ketaatan yang Allah perintahkan kita untuk melakukan, ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tuntun kita untuk menunaikannya, itu adalah ibarat guide, penunjuk jalan yang mengerti mana arah untuk sampai kepada tujuan. Kalau kita sudah percaya dengan pilot ini, dengan nakhoda itu, dengan driver ini, supir ini, untuk membawa kita kepada tujuan, maka sebaik-baiknya penunjuk jalan adalah jalan ketaatan kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau engkau ingin dari kota ke kota dengan cara yang cepat, kau naik pesawat. Kalau engkau ingin perjalanan yang asik mengelilingi pulau-pulau, kau harus naik kapal. Kalau engkau ingin melihat jalan-jalan yang dipenuhi dengan aspal dan banyak-banyak kendaraan, engkau harus naik mobil. Kalau kau ingin sampai kepada kenikmatan, kebahagiaan, solusinya adalah jalani kehidupan dengan banyak beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sebutkan begitu juga sebaliknya. Tidak ada yang lebih membahayakan seorang hamba daripada melanggar larangan Allah, meskipun inilah yang disenangi dan disukai oleh hawa nafsunya. Ini kaidah terbalik ya. Artinya kalau tadi adalah hal yang paling mendatangkan manfaat adalah banyak-banyak melakukan taat walaupun terasa berat, maka hal yang paling membahayakan seorang hamba ya, adalah kemaksiatan yang dilakukannya walaupun dia menyukainya. Hal yang paling membahayakan seorang hamba adalah kemaksiatan yang dilakukannya walaupun dia menyukai. Hal yang paling membahayakan seorang hamba adalah kemaksiatan yang dilakukannya walaupun dia menyukai maksiat itu. Itu bahaya. Karena gini, maksiat itu adalah racun bagi hati. Racun bagi hati. Mungkin ketika engkau melakukan maksiat tertentu, engkau belum terkena efek begitu besar, seperti engkau hanya menelan setetes ujung jarum racun. Tapi yang dikit demi sedikit, dikit dan terusnya, lama-lama dia akan membahayakan dirimu. Racun itu lama-lama akan menggerogoti tubuhmu. Sama, maksiat itu pelan-pelan akan mendatangkan mudarat yang sangat besar. Dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, Anda bisa cek begitu banyak dampak maksiat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Melemahkan fisik, melupakan ingatan, membuat tidak nyaman dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini dan itu dan seterusnya. Sempitnya rezeki, susahnya solusi dan sebagainya. Makanya maksiat itu adalah racun dalam kehidupan.
Kalau saat ini belum membunuhmu, yakinlah lambat laun dia akan membinasakanmu. Maka yang paling membahayakan seorang hamba, yang paling mencelakai seorang hamba adalah maksiat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan sebab akibat dari semua pelanggaran tersebut adalah kepedihan, adalah kesedihan, adalah keburukan dan musibah. Makanya disebutkan oleh orang yang bijak. Orang bijak berkata, apalah arti kenikmatan yang ujung-ujungnya juga azab. Apalah artinya nikmat sekarang tapi endingnya derita. Apalah bahagia sekarang tapi ujung-ujungnya neraka. Maka hal ini harus dipikirkan oleh seorang hamba. Dia harus berpikir dengan pemikiran yang matang, pemikiran yang dewasa, pemikiran yang membawa kepada keselamatan. Bahwasanya, wahai jiwaku, wahai tubuhku, wahai nafsuku, mungkin kau lakukan maksiat saat ini, kau merasa bahagia. Mungkin kau lakukan kesalahan hari ini, kau merasa happy. Tapi apakah kau pernah berpikir, wahai jiwaku, saat ini kau bahagia? Mungkin kau lakukan maksiat ini 1 jam, kau lakukan maksiat ini 6 jam. Selama 6 jam itu mungkin kau bahagia, tapi ujungnya neraka yang begitu lama. Apalah artinya lezatnya maksiat sementara akhirnya tetap neraka Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan, kepedihan, keburukan, musibah akan menghampiri hidup seorang hamba ketika dia dekat dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu melanggar larangan Allah, selalu melawan kalau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara akal sehat menuntut kesabaran dalam menghadapi sedikit penderitaan demi memperoleh kenikmatan yang besar dan kebaikan yang melimpah. Ini akal yang sehat. Akal yang sehat. Tuh, akal yang sehat di zaman sekarang itu tidak sedikit perempuan-perempuan yang mungkin nge-gym. Kita ambillah contohnya orang yang fitness nge-gym itu, walaupun terkadang banyak yang salah dengan tujuan dan cara gymnya, tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa mereka rela membayar? Kemudian rela waktunya di situ, di tempat itu. Rela mengangkat beban, rela berkeringat, rela ini dan rela itu, rela capek dan banyak lagi hal yang mereka harus korbankan. Karena mereka merasa bahwasanya hasilnya kalau sudah berhasil akan lebih besar, akan lebih berharga daripada apa? Daripada letihnya nge-gym tadi. Orang yang menggali sumur begitu dalamnya, kenapa mereka rela sampai sekian meter, bahkan sekian kilometer menggali sampai ketemu mata air? Karena mereka tahu setelah ketemu mata air itu semua keletihan tadi hilang. Maka sama, akal yang sehat, akal yang maksimal, akal yang mencerna dengan baik adalah dia rela melakukan sesuatu yang mungkin dia akan letih melakukannya, tetapi kenikmatan setelah itu adalah kenikmatan yang besar. Kita salat itu, ma'asyarul muslimat, tidak bisa dipungkiri letih. Kita pengajian seperti ini tidak bisa dipungkiri jenuh. Kita berbusana sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang merasa gerah. Kita melakukan ketaatan ini merasa payah. Kita melakukan ketaatan itu merasa tertekan dan sebagainya. Tapi ketahuilah bahwasanya semua itu sebentar saja. Sebagaimana bentarnya kehidupan kita. Dan setelah itu kalau kita bisa bersabar dengan sedikit beban yang hanya Allah uji semampu kita, tidak melebihi batas kemampuan kita, hanya semampu kita Allah uji kita. Kalau kita bersabar, maka akibatnya adalah abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, a'adatu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan, kata Allah, aku siapkan balasan berupa syurga dan kenikmatan untuk hamba-hambaku yang saleh, yang bersabar dengan ketaatan, yang rela menjauhkan dirinya dari kemaksiatan. Aku siapkan balasan untuk mereka dengan syurga yang tidak pernah keindahannya itu dilihat oleh mata. Saat ini kita kalau membayangkan sesuatu yang indah adalah membayangkan sesuatu yang pernah kita lihat. Maka kita membayangi keindahan ini dan itu, maka ketahui keindahan surga itu tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah bisa disetarakan dengan keindahan yang pernah kita lihat. Wala udhunun sami'at,
Dan keindahan surga itu melebihi apa yang pernah didengar oleh telinga. Kita ni mendengar ayat Al-Quran menyebutkan surga begini dan begitu, indah bukan? Tapi realitanya jauh lebih indah daripada itu, ma'asyiral ummah. Wala khatara ala qalbi bashar. Dan keindahan surga itu tidak bisa dibayangkan dengan yang terbesit di dalam hati kita. Begitu indah surga Allah Subhanahu wa taala. Letih sesaat, untuk bahagia sepanjang abad, sepanjang usia yang ditakdirkan oleh Allah dengan untuk penduduk surga, yaitu abadi. Maka saat itu seorang hamba harus tahu bahwasanya saya mungkin harus menelan satu pil pahit agar minimal 1 tahun ke depan saya sehat. Saya harus rela untuk bangun subuh hari. Tuh pedagang-pedagang misalnya, dia harus masak subuh hari. Mungkin juga sebelumnya dia sudah giling rempah-rempahnya dan sebagainya. Demi apa? Demi untuk nanti ada orang beli, dia dapat untung. Terkadang itu tidak menutupi kecuali hanya sedikit, tapi dia sudah cukup bahagia kalau jualannya habis. Bagaimana seorang mukmin yang taat kepada Allah dia tidak bahagia? Ingatlah letih tersebut. Kalau kita merasa letih dalam ketaatan, pikirkan balasan yang menanti kalau kita bersabar. Jangan pernah seorang dalam ketaatan berpikir untuk mundur. Karena ketika dia berpikir untuk mundur, saat itu dia akan memulai kehidupan dengan akhir yang akan hancur. Jangan pernah seorang hamba tersebut memberhentikan langkahnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika dia berhenti, maka saat itu syaitan akan leluasa menguasai dirinya. Maka letih sesaat demi apa? Demi manfaat sepanjang keabadian yang Allah ciptakan untuk penduduk surga. Selanjutnya beliau sebutkan, akal pun menganjurkan untuk menjauhi sedikit kenikmatan demi menghindari penderitaan yang besar dan keburukan yang berkepanjangan. Dokter bilang nggak boleh makan ini. Kalau makan ini nanti bahayanya adalah sakitmu nggak sembuh-sembuh. Tapi kata dia, tapi makanan ini saya suka. Ingatlah, mungkin kau suka makanan manis. Kata dokter jangan makan makanan manis, nanti penyakit diabetesmu tidak sembuh, justru akan bahaya. Akankah orang yang cerdas mengatakan, yang penting kan selama 1 jam ini saya makan yang manis, saya bahagia? Enggak. 1 jam yang kau paksakan menuruti hawa nafsumu, memakan makanan yang tidak direkomendasikan oleh dokter, bahkan berbahaya yang dilarang, itu akan membuat sakitmu tersebut berkali lipat jauh daripada kenikmatan yang kau rasakan hanya ketika sesaat engkau makan. Sayangnya pandangan orang yang jahil, orang yang tidak mengerti, orang yang tidak mampu menembus hikmah di balik peristiwa yang Allah takdirkan, pandangan mereka berbeda dengan semua itu. Sedangkan pandangan orang yang cerdas selalu bisa menembus hikmah tersembunyi di balik peristiwa sejak pertama kali peristiwa itu terjadi, karena sejak awal dia sudah bisa mengintip hikmah tersebut dari tabir peristiwa. Apa hikmah itu berupa kebaikan ataupun keburukan. Intinya gini, kalau kita belum bisa menembus, karena memang sejatinya hikmah Allah tidak bisa ditembus seutuhnya. Kalau kita tidak bisa menembus hikmah itu walaupun sedikit, cukup kita punya keyakinan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan diriku, dia pasti lebih ngerti dengan kebaikan yang aku butuhkan. Sama seperti handphone ini dibuat oleh pabrik ini, mereka lebih ngerti apa yang seharusnya diperlukan oleh handphone ini. Kendaraan ini dikeluarkan oleh pabrik itu, mereka lebih ngerti apa maslahat dan apa yang membahayakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan diriku, maka Allah lebih ngerti kebaikan dan keburukan bagi diriku. Maka kebaikan berada dalam perintah Allah yang kita kerjakan, dan kebaikan berada di dalam larangan Allah yang kita jauhi. Kemudian dia mengatakan, dia melihat bahawa larangan Allah tidak ubahnya makanan yang lezat. Ini beliau masuk kepada contoh lagi. Beliau beranalogi. Dia melihat bahawa larangan Allah tidak ubahnya makanan yang lezat, tetapi mengandung racun yang mematikan. Setiap kali kelezatan makanan itu menggugah seleranya, setiap itu pula keadaan racun itu di dalam tubuhnya mencegahnya dan untuk memakannya. Di sisi lain dia memandang perintah Allah bagaikan obat yang pahit tapi menyehatkan dan dapat menyembuhkan penyakit. Subhanallah. Bahasa yang luar biasa dari Ibnu Al-Qayyim, analogi yang begitu tinggi dan begitu jelas dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim. Beliau menyebutkan bahwasanya apa-apa yang dilarang oleh Allah, apapun yang dilarang oleh Allah, itu sama halnya seperti makanan yang dipenuhi dengan racun.
makanan yang beracun. Mungkin kita makan makanan itu terasa lezat. Orang ketika makannya ini kayaknya makannya nikmat banget. Tapi sejatinya, ya, setiap kunyahan demi kunyahan, siap dia menelan makanan itu, sejatinya racun tadi itu sebenarnya sudah bilang kepada dia secara tidak langsung, stop makannya. Karena pasti dia akan merasakan, ya kayaknya ada sesuatu yang nggak beres sih. Tapi karena dia sudah sangat suka itu dengan makanan itu, dia makan terus. Ada orang seperti itu bukan? Dia mungkin udah merasa perutnya nggak pas, kayaknya ada hal yang nggak biasa. Tapi karena dia suka, mumpung ada nih, dia makan terus. Ada manusia seperti itu. Padahal bahaya itu sudah diberikan indikasi oleh makanan itu sendiri. Sama seorang hamba melakukan maksiat, dia suka dengan maksiat itu, padahal ketika dia sejak awal dia melakukan maksiat itu sudah memberikan efek ini dan efek itu, tapi dia nggak peduli, yang penting enak maksiat ini. Itu bahaya bagi seorang hamba kalau terus dalam hal itu. Ketika dia memandang kebaikan, itu adalah kata beliau bagaikan obat yang sangat pahit. Tapi ingat, dia memang pahit, tapi dia bisa menyembuhkan penyakit. Dia memang pahit, tapi dia adalah sesuatu yang menghindari dirimu dari kehidupan yang sulit. Maka dia harus rela menelan pil yang pahit. Demi apa? Demi terlepas dari kehidupan yang sulit. Dia harus sudi menolak makanan yang lezat tetapi beracun. Demi apa? Demi agar kehidupannya adalah kehidupan yang hidup dengan kemaslahatan yang hakiki sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali rasa tidak enak terbayang olehnya, yaitu rasa obat tadi, terbayang olehnya tidak enak, dan rasa pahit itu menghalangi dia untuk minum obat itu, setiap itu pula harapan kesembuhan menolongnya dengan kuat untuk minumnya. Artinya gini ya, ini jelas sekali sebenarnya, nggak perlu dijelaskan. Beliau menyebutkan, kalau kita minum obat nih, kan pahit. Orang kalau minum sesuatu yang pahit, suka atau tidak? Asalnya nggak suka, bukankah begitu? Minum sesuatu yang kita tidak suka, mengkonsumsi sesuatu yang kita suka, pengen lanjut atau pengen berhenti? Pengen berhenti. Tetapi kenapa ada orang tetap melanjutkan mengkonsumsi sesuatu yang dia tidak suka? Karena dia punya motivasi. Obat ini memang pahit, saya nggak suka obat ini, tapi motivasinya apa? Ingin sembuh. Sama, seorang hamba mengatakan, capek loh saya hadir di majelis ilmu, kadang saya nggak ngerti, kadang ustadznya entah bicara apa saya pun tidak paham, kadang teman-teman pun mengganggu, kadang sikon pun tidak pas, kadang mood pun sedang tidak stabil, dan seterusnya. Capek loh saya sholat, susah loh saya belajar baca Al-Quran, berat loh saya mengeluarkan harta ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa sebagian orang bisa melanjutkan istiqomah? Karena dia punya motivasi surga Allah Subhanahu wa taala. Dia punya motivasi ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dia punya motivasi dan dorongan agar Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan mengampuni dosa-dosanya dan menjadikan dia sebagai hamba Allah yang ditempatkan di surga tertinggi. Kalau kita merasa berat dalam sebuah ketaatan, ma'asyiral ummah, cari motivasi. Dan motivasi yang terbesar adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surganya. Namun hal tersebut membutuhkan ilmu. Untuk berani menelan yang pahit, meninggalkan makanan beracun walaupun enak, itu butuh ilmu. Butuh ilmu yang bisa membuat seorang mengetahui hikmah di balik peristiwa itu. Yang pahit malah ditelan, yang manis malah dijauhi. Itu kan logika nggak pas. Kapan seorang bisa berani menelan yang pahit, meninggalkan yang manis? Kalau dia tahu maslahat dan mudaratnya yang telah ditentukan oleh dokternya. Kapan seorang bisa bahagia dengan sesuatu yang dia benci, dan dia benci dengan sesuatu yang tadi dia condong suka kepadanya? Kalau dia tahu arahan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga dibutuhnya kesabaran, selain ilmu ya, dibutuh juga kesabaran yang menguatkan jiwanya menempuh jalan yang sulit dan terjal demi menggapai cita-cita di akhir perjalanan. Makanya keyakinan itu yang berupa ilmu dan juga kesabaran itu adalah syarat mendatangkan kesuksesan. Seorang hamba akan berhasil kalau dia memiliki ilmu dan juga kesabaran. Ilmu yang menuntun dia untuk yakin dan dia sabar, insya Allah dia akan sukses. Apabila seorang hamba tidak memiliki keyakinan dan tidak punya kesabaran, niscaya dia tidak akan mencapai tujuan itu. Tapi jika keyakinan dan kesabaran itu kuat, mudah baginya menanggung segala kesulitan dan meraih kebaikan dan kesenangan abadi. Intinya gini deh, intinya gini,
orang rela capek, bahkan terkadang harus mempertaruhkan nyawa untuk naik di puncak gunung. Kenapa? Karena dia dijanjikan dengan pemandangan yang sangat indah di situ. Dengan pemandangan yang sangat indah, maka dia lupakan kesulitan yang dia akan hadapi demi pemandangan yang indah. Orang rela menyelam sedalam-dalamnya, padahal itu bisa membahayakan pendengarannya dan sebagainya. Kenapa rela? Bahkan harus membayar. Karena apa? Karena dia demi mendapatkan keindahan laut. Akankah kita ketika ingin mendapatkan keindahan surga, dan jauh lebih indah daripada keindahan surga itu menatap wajah Allah yang sangat mulia, kemudian kita tidak punya motivasi untuk melanjutkan ketaatan kepada Allah? Maka kalau kita sudah mengerti di balik hal yang kita benci ada kebaikan yang pantas kita cintai, di balik sesuatu yang kita cintai ada keburukan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk tidak melakukan hal itu. Kalau kita sudah mengerti yang baik itu di tangan Allah, maslahat itu di tangan Allah, pertama harus kita lakukan apa? Banyak lakukan ketaatan. Yang kedua, harus menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebagaimana kita sebutkan ya kemarin, kita tuh nggak pernah kenalan tuh sama pilot yang akan membawa pesawat yang kita tumpangi. Kita nggak pernah kenalan sama dia. Kita nggak ngerti dia belajar di sana, benar nggak ijazahnya, ataukah sudah berpengalaman atau belum, saat bawa pesawat dia sehat atau tidak, ataukah saat itu dia mungkin lupa kacamatanya atau tidak. Kita nggak ngerti. Tapi kita beli tiket dan kita naik pesawat tersebut, oke-oke saja. Kita percaya ketika kita mereservasi atau membooking sebuah travel perjalanan, kita percayakan kepada mereka arah tujuan wisata kita, arah tujuan alamat kita. Akankah kepada Allah kemudian kita tidak percaya? Kalau kita sudah tahu semua yang baik itu ditakdir Allah, serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Beliau sebutkan di antara hikmah yang terkandung di dalam ayat ini, yaitu Al-Baqarah 216. Di antara hikmah yang terkandung di dalam ayat ini ialah jika seorang hamba menginginkan kesudahan yang baik, dia ingin akhirnya dia itu bahagia, ingin kesudahan yang baik dalam setiap urusannya, maka dia dituntut untuk menyerahkan segala urusannya kepada Allah yang maha mengetahui akibat dari segala urusan, serta ridho atas pilihan dan ketentuan Allah bagi dirinya. Contohnya gini, seorang misalnya adalah bekam. Seorang itu bekam, ya, pertama mungkin dia dituntut untuk membuka atau menyingkap pakaiannya yang menutupi tubuh yang harus dibekam. Kemudian dia harus dipompa dengan pompa yang digunakan untuk membekam. Kemudian harus ditusuk-tusuk dan itu berdarah. Kenapa orang itu rela? Karena dia tahu. Tukang bekam ini tahu di mana titik-titik yang akan mengeluarkan darah yang berupa penyakit tadi. Darah yang kotor yang harus dikeluarkan tadi. Nah, kalau kita yakin dengan tukang bekam itu, atau kita yakin tadi dengan pilot itu, akankah dengan Allah yang tahu maslahat kita, tahu akhir dari kehidupan kita, kita tidak yakin kepada Allah? Maka sebenarnya hidup kita itu sulit, ini bisa dicatat. Sebab hidup kita itu sulit karena kita berusaha menjalani hidup berlawanan dengan yang Allah inginkan. Sebab hidup kita ini sulit karena kita memilih kehidupan berlawanan dengan yang Allah inginkan. Allah ingin kita melakukan hidup begini, tapi kita pilih begitu. Akhirnya semakin sulit. Kalau kita ingin hidup kita bahagia, berjalanlah di atas rel kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Mana yang lebih mudah? Ngikut atau buat baru? Ngikut. Mana yang lebih mudah? Berjalan di jalan yang sudah dibuat orang, atau kita buat jalan yang baru? Jalan yang sudah dibuat orang itu lebih mudah. Kita nggak perlu merapikan tanahnya, kita tidak perlu mencari semennya, mencari batunya, mencari pasirnya, nggak perlu kita kasih aspal, karena sudah jadi. Sulitnya hidup kita dalam kehidupan dunia ini karena kita sering berlawan arah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kalau kita tahu bahwasanya hikmah yang luar biasa yang Allah kandungkan, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan terkandung di dalam perintah dan larangannya,
maka kita harus yakin bahwasanya tidak ada kehidupan terbaik kecuali hanya taat kalau disuruh dan hanya menjauhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Hikmah lainnya yang terkandung dalam ayat ini ialah seorang hamba tidak berhak mengajukan usul kepada Rabb-Nya. Allah suruh ini, ya Allah, kau suruh itu, tapi kayaknya lebih bagus yang ini deh ya Allah, bukan yang itu. Enggak pantas seorang hamba memberikan alternatif. Allah suruh ini, kau wajib melakukan ini, ya Allah kayaknya yang ini lebih baik deh. Enggak, dia enggak boleh memberikan usulan kepada Allah. Sama sekali dia tidak berhak memberikan usulan. Dia tidak berhak mendikte Rabb-Nya. Karena dia, akankah orang yang tidak mengerti sesuatu, buta huruf, buta warna, tidak mengerti apa-apa, kemudian dia mendikte master, profesor, di pakar yang sudah berpengalaman? Akankah seorang pengendara ojek kemudian dia mendikte seorang pilot dalam cara membawa pesawat? Gak pas. Kita ini gak ngerti apa-apa. Kemudian akankah kita mendikte Allah, ya Allah harusnya takdirnya begini, enggak begitu. Ya Allah harusnya daganganku yang laku bukan dagangan dia. Ya Allah harusnya sekolah kami yang ramai bukan sekolah mereka. Ya Allah harusnya kajian saya yang ramai bukan kajian mereka. Ya Allah harusnya orang itu ngerti dengan nasihat saya, tapi kok dia malah membantah nasihat saya. Allah sudah mentakdirkan segala sesuatu, tak pantas kita mendiktenya Subhanahu wa ta'ala. Hanya karena pilihan kita berbeda dengan pilihan Allah, kemudian kita mendikte Allah, kita menggurui Allah, kita memberikan usulan kepada Allah, sangat tidak pantas. Dan tidak berhak memohon agar diberikan sesuatu yang dia sendiri tidak mengetahui kesudahannya. Kadang permintaan seorang hamba itu sulit ya, apalagi perempuan ya. Terkadang permintaan perempuan itu sulit. Anda pernah dengar dulu waktu SMP ada teman muslimat berdoa. Waktu itu saya ditugaskan untuk jaga malam di sebuah pesantren ya. Waktu itu kita di pesantren, dan setiap malam itu di kelas-kelas tertentu dan orang-orang yang dianggap amanah diberikan kepercayaan untuk menjaga. Artinya ronda keliling asrama, termasuk asrama perempuan, dalam artian hanya batas-batas tertentu ya, dengan batas-batas tertentu. Asrama laki-laki boleh dia masuk, tapi asrama perempuan hanya di halaman depan, halaman belakang. Waktu ketika saya jaga malam, subhanallah, itu ada omongan jam berapa itu ya, jam 12:30 kurang lebih. Itu santriwatinya belum tidur. Akhirnya ngomong nih, subhanallah ya, ngomong tentang omongan perempuan tentang seorang lelaki. Artinya dia ada ngomong sama kawannya. Akhirnya dia mengucapkan nama fulan. Apa kata dia? Ya Allah. Ini ucapan seorang perempuan itu ya. Dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya si fulan itu, ini bahasanya bahasa pacaran ya, sebenarnya nggak boleh, tapi saya akan sampaikan sesuai dengan yang saya dengar. Ya Allah, kalau seandainya si fulan itu baik untuk saya, jadikan, kalau seandainya si fulan itu ditakdirkan untuk diriku, gimana sih bahasanya, saya lupa. Ya Allah, seandainya menurutmu fulan itu pantas buat saya, fulan ini ganteng orangnya, ya Allah, kalau menurutmu si fulan ini pantas buat saya, takdirkanlah dia buat saya. Dan seandainya menurutmu dia tidak pantas buat saya, jadikan pantas buat saya. Itu kan maksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya fulan pantas buat saya, jadikanlah, takdirkan buat saya. Kalau ternyata enggak pantas, pantaskan buat saya. Subhanallah. Ini maksa atau tidak sebenarnya? Maksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak boleh ya, tidak boleh kita memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala ya, karena sesuatu yang kita inginkan kita tidak tahu maslahatnya buat diri kita. Dan hal seperti itu terkadang terucap oleh sebagian manusia. Sebab boleh jadi sesuatu yang diminta justru membahayakan dan membinasakannya, karena dia tidak mengetahui akibat dan dampak negatifnya. Jadi seorang itu menilai sesuatu sesuai dengan ilmu masing-masing. Menurut dia ini baik, menurut kawannya itu buruk. Kenapa bisa? Karena kawannya ilmunya berbeda dengan dia. Nah, kalau membahas maslahat dan mudarat itu ternyata berdasarkan ilmu siapa yang paling sempurna?
Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ketika ilmu Allah yang paling sempurna, berarti Allah yang paling tahu maslahat dan mudaratnya. Kemudian akankah kemudian kita lebih mengedepankan maslahat dan mudarat dengan pilihan kita sendiri? Sangat tidak pantas. Ya. Atas dasar itu, manusia sama sekali tidak memiliki hak untuk memilih sesuatu atas Rabbnya. Akan tetapi hendaknya dia memohon pilihan yang terbaik dan meminta agar hatinya ridho dengan pilihan tersebut. Ini hal yang paling simpel sebenarnya. Makanya doanya apa? Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, nampakkanlah kepada kami yang benar itu benar. Dalam masalah takdir hidup pun sama. Ya Allah, aku minta kepadamu takdir yang baik. Dan apapun yang kau takdirkan kepadaku, jadikan aku ridho. Ini dua permintaan yang sangat baik. Yang pertama, dia memohon kebaikan secara zahir dan batin. Tetapi kalau ternyata takdir itu tidak seperti yang dia inginkan, dia minta apa tadi? Ridho hatinya. Kenapa? Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat baginya daripada hal itu. Ujungnya ridho udah sama takdir Allah, itulah ending dari sesuatu yang akan mendatangkan begitu banyak maslahat. Hikmah lainnya, apabila seorang hamba telah menyerahkan urusannya kepada Rabbnya dan ridho atas pilihan Allah untuk dirinya, niscaya Allah akan membantunya menerima pilihan itu dengan menganugerahkan ketegaran, kebulatan tekad dan kesabaran hati. Artinya gini, terkadang seseorang, misalnya dalam sebuah hubungan yang halal, pernikahan, dia mendapatkan cobaan dari pasangan hidupnya. Sehingga apa? Sehingga dia mengeluh, pasangan saya begini, suami saya begini, istri saya begini, masing-masing mengeluhkan. Pertanyaannya, sebenarnya apa yang menjadikan kehidupannya semakin sulit? Apakah sikap suaminya atau sikap dia menyikapi suaminya? Sikap dia menyikapi suaminya itu ngeluh-ngeluh. Kalau ternyata dia ridho, Allah bimbing dia untuk menjadi tegar dan menjadi tenang, memiliki solusi. Tapi kalau dia ngeluh, akhirnya Allah pun tidak suka sama dia. Allah nggak bimbing dia untuk mengatasi masalah. Itu sebenarnya rumusnya. Rumusnya adalah kalau kita dapat musibah, buat Allah ridho sama kita, Allah bantu. Itu simpelnya. Jangan sampai ketika ada musibah kita berontak, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun jauh dari kita dan mengelak. Maka hal ini harus kita perhatikan, lalu menghindarinya dari segala macam bencana yang mungkin terjadi apabila seorang hamba berpegang kepada pilihannya sendiri. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan, kemudian kita ridho, ketahuilah yang tadi mungkin ditakdirkan akan menimpa kita berupa bencana yang besar, akan ada takdir yang lain, yaitu kita dihindari dari bencana itu. Selama kalau menghadapi hal yang tidak kita sukai, kita ridho dengan takdir Allah. Kemudian Allah memperlihatkan kepadanya dampak positif dari pilihan Allah bagi diri hamba itu, yang tidak akan dicapai walaupun separuhnya jika dia menentukan pilihan hidupnya sendiri. Nah ini seorang hamba punya pilihan untuk dirinya, tapi Allah menentukan pilihan yang lain buat hamba ini. Kalau ternyata kita mendapatkan kebaikan dari pilihan kita, ketahuilah kebaikan yang kita dapat berdasarkan pilihan sendiri yang tidak sejalan dengan pilihan Allah, walaupun kita merasakan sangat bahagia dengan pilihan kita yang salah itu, ketahuilah kebahagiaan yang kita rasakan itu tidak sampai separuh dari kebahagiaan yang kita raih seandainya kita lebih memilih jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, misalnya ya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita minum air putih, sederhana saja misalnya, ini contoh saja ya. Tapi ternyata kita memilih minum air yang berwarna dan manis. Kalau ternyata menurut kita dengan minum air yang berwarna dan manis ini, maslahat yang saya dapatkan, kebahagiaan yang saya dapatkan itu besar, ketahuilah bahwasanya besarnya kebahagiaan yang kau dapati ketika minum minuman yang kau suka ini tidak lebih besar manfaatnya dan maslahatnya dan bahagianya kalau kau minum air putih walaupun bentuknya mungkin biasa saja. Hal ini harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, terakhir, kita cepat. Hal yang harus dilakukan seorang hamba ketika dia sudah pasrahkan pilihannya kepada Allah adalah dia mengosongkan hatinya dari segala kesibukan.
Maksudnya bagaimana? Kita lihat penjelasan Ibnu Qayyim. Di antara hikmah yang terkandung di dalam surah Al-Baqarah ayat 216 adalah sikap pasrah kepada Allah dapat menenangkan keletihan pikiran seorang ketika dihadapkan pada beberapa pilihan. Ini pertama. Kalau kita pasrah dengan takdir Allah, kita nggak akan letih. Kenapa? Kenapa kita letih dalam masalah kita diberikan ujian, kita ternyata ujian ini justru semakin meletihkan setelah kita memiliki sikap yang tidak direstui oleh Allah. Misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir ujian ini kepada kita. Tapi kita berontak. Ketahuilah dengan kita berontak dengan ujian itu lebih meletihkan kita daripada kita apa? Daripada kita pasrah. Ibarat apa? Ibarat seorang maling. Seorang maling yang dikejar oleh polisi, polisinya bawa senjata. Kira-kira mana yang lebih tenang bagi seorang maling ini, lebih tidak meletihkan dia? Dia diam apa dia lari? Dia diam, jelas kan? Diam, napas enggak ngos-ngosan, minimal gitu. Lari, capek. Sama kalau dengan takdir Allah kita berontak, kita letih. Sudahlah takdir musibah ini tadi buat kita letih, dengan berontak kita semakin letih. Itu yang pertama. Di samping itu, sikap tersebut juga dapat menjauhkan hati dari spekulasi terhadap resiko yang akan diterima, yang tentunya mampu membuat psikologinya naik turun, tidak stabil, padahal dia tetap tidak dapat keluar dari garis takdirnya. Artinya gini, manusia itu apapun sikapnya semuanya berdasarkan takdir Allah. Bahasa sederhananya, apapun pilihan, apapun hasil, apapun usaha, semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau semuanya itu adalah takdir Allah, berarti kita tidak keluar dari ketentuan Allah. Nah, kalau kita berontak dengan apa yang Allah takdirkan, maka hal itu akan membuat jiwa kita tersebut menjadi tidak stabil, sehingga dengan tidak stabilnya jiwa kita itu membuat kita susah mencari solusi ketika ada masalah. Makanya perlu kestabilan dalam memutuskan perkara. Nah, kestabilan diri ketika menghadapi musibah, takdir yang tidak kita sukai adalah pasrahkan kepada Allah, kosongkan hati dari segala kesibukan, hanya fokus pada husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba telah ridho dengan pilihan dan takdir Allah, maka ketika takdir tersebut menimpanya, dia berada dalam keadaan terpuji. Ridho sudah menjadikan dia meraih derajat yang tertinggi. Manusia saat ini berjuang untuk mendapatkan titel-titel di ujung namanya, yang nanti berakhir dengan titel apa? Doktor atau profesor di awalnya. Artinya tadi titelnya itu di belakang, kemudian pindah ke mana? Depan, paling besarnya. Tapi titel terbaik seorang hamba adalah radhiyallahu anhum. Allah meridhoi mereka, wa radu'an, dan mereka ridho kepada Allah. Jadi penting kita untuk menggapai ridho Allah. Penuh rasa syukur dan mendapatkan kasih sayang Allah. Kalau kita ridho, kita akan dibimbing oleh Allah untuk bersyukur, dan kita akan mendapatkan tambahan nikmat, yaitu kasih sayang Allah. Namun jika dia tidak ridho dengan pilihan takdir dari Allah, maka ketika takdir tersebut menimpanya, pasti terjadi. Kalaupun dia tidak ridho, tetap terjadi. Dia berada dalam sebuah keadaan tercela dan tidak mendapatkan kasih sayang. Kenapa? Karena takdir yang diterimanya itu disertai dengan pilihan dirinya sendiri. Jadi konsepnya sederhana ya. Apa itu? Takdir Allah kita ridhoi. Kalau kita ridhoi, maka Allah akan bimbing kita untuk menjadi hamba bersyukur. Kalau kita sudah menjadi hamba bersyukur, Allah tidak hanya meridhoi kita, tetapi Allah akan curahkan kita dengan kasih sayangnya. Simple. Artinya kalau kita mendekat kepada Allah dengan kesukaan hati selangkah, Allah akan mudahkan ke langkah yang kedua. Syaratnya dengan kesukaan hati, dengan keridhaan jiwa. Ketika seorang hamba sudah benar-benar menyerahkan segala urusannya kepada Allah dan ridho atas ketentuannya, maka kasih sayang dan kelembutan Allah akan membantunya dalam menjalani garis takdirnya. Dengan demikian dia berada di antara kasih sayang dan kelembutan Allah. Kasih sayang Allah inilah yang akan melindunginya dari segala hal yang dia takuti dan dia khawatirkan, dan kelembutannya inilah yang meringankan bebannya dalam menghadapi garis takdirnya. Intinya gini, la haula wala quwata illa billah. Itu intinya. Atau bahasa lainnya, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Atau bahasa lainnya, alallahi tawakkaltu. Udah itu. Atau bahasa lainnya, raditu billahi rabba. Sederhana. Sederhana hidup itu. Makanya di awal-awal, kecuali surah At-Taubah, kita dibimbing setiap awal surat, Bismillahirrahmanirrahim.
Buka surat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. 114 surat. 113 suratnya kita akan dapatkan di awalnya nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, agar kita tahu bahwasanya tidak mungkin ini Allah yang pengasih dan penyayang ini ingin menyulitkan hidup hambanya, enggak mungkin. Maka tatkala sebuah takdir buruk menimpa diri seorang hamba, maka perlu diketahui bahwa salah satu penyebabnya adalah usahanya untuk menghindari takdir. Ini untuk menghindari takdir. Artinya kadang kita itu ini nih bawa kendaraan. Kenapa seorang itu kadang mengalami kecelakaan? Karena dia keluar dari aturan berjalan raya. Kenapa seorang hamba tersebut mendapatkan musibah dalam kehidupannya? Kenapa? Karena dia menghindari jalur takdir, berusaha menghindari jalur takdir yang Allah gariskan. Pertanyaan selanjutnya, apakah dia bisa menghindar dari takdir Allah? Gak bisa. Sebenarnya dia tetap berada di takdir Allah, tapi tadi dia itu berniat menghindari takdir Allah, maka kehidupannya semakin sulit dengan niat yang salah. Karena itu tidak ada yang lebih baik dan bermanfaat baginya selain menerima dan menyerahkan diri kepada takdir. Tak ubahnya bangkai yang dilemparkan ke hadapan hewan buas, karena biasanya binatang buas itu tidak suka memakan bangkai. Gak suka. Hewan buas itu kalau ada rusa yang sudah mati, kemudian serigala ada rusa yang sudah mati di hadapannya, kemudian ada rusa yang berkeliaran, dia cari yang mana? Yang berkeliaran. Ya, dia berkeliaran. Jangan sampai kita hidup seperti itu. Kenapa? Ada sesuatu yang siap disantap tanpa susah payah. Kenapa harus mengejarkan begitu? Allah ciptakan takdir terindah dari dirinya subhanahu wa ta'ala, dari zatnya subhanahu wa ta'ala. Ya, sementara kita berusaha mencari dengan jalan kita sendiri yang lebih menyulitkan kita. Maka hal ini harus kita perhatikan, ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan gunakan mic. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan tidak? Enggak ada ya? Enggak ada? Enggak ada, kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis, atau mungkin enggak ada mic. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka